Selamat sore Sobat WeTalk, bersama saya dengan Christine. Di sore hari ini selamat datang di WeTalk, program talk show online yang didukung oleh LFV Penthouses and Residences by Alam Sutra, yang membahas berbagai topik untuk setiap minggunya, mulai dari bisnis, kesehatan, hingga hobi yang berbeda-beda, yang menjadi teman buat semua Sobat WeTalk yang ada di manapun sekarang berada. Dan di episode WeTalk kali ini, kita akan membahas tentang passionate to move forward dengan seorang yang sangat luar biasa, top Indonesia Motivational Coach, yaitu Bapak Luis Sastrawijaya. Halo Pak Luis, gimana kabarnya Pak Luis? Ya, sangat luar biasa, semangat. Ya. Sobat WeTalk, saat ini solusi menghadapi new normal untuk menemukan peluang emas dengan menciptakan emosi positif dan membangun sebuah pemikiran yang baru. Ya, kenapa Sobat WeTalk? Karena saat ini berbagai perubahan yang kita alami dalam berbagai aspek kehidupan mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran dengan adanya kondisi saat ini COVID-19, ya, masalah pandemi ini, dan sudah seharusnya kita lebih siap untuk menyikapinya dengan pola pikir dan sikap kerja yang lebih positif sehingga kita bisa terus maju bergerak ke depan, ya. Kita perlu juga memahami aspek-aspek apa saja yang perlu dipersiapkan dengan baik agar kita lebih memiliki kesuksesan di masa depan dan juga keterampilan, ya, untuk bagaimana sih caranya mengelola pikiran serta emosi kita ini menjadi energi yang positif, ya Pak Luis, ya. Yes, dan tentunya kita juga membutuhkan inspirasi nih dari berbagai hal, dan oleh karena itu pada sore hari ini kita bersama dengan seseorang yang luar biasa, dan kebetulan untuk beliau saya bukan hanya kenal di hari ini, saya udah kenal cukup lama, puluhan tahun ya Pak ya. Dan saya melihat bukti nyata tentang sebuah konsistensi dan bagaimana kepemimpinan Pak Luis yang selama ini kebetulan Pak Luis adalah teman kuliah saya, kakak angkatan saya yang luar biasa, yang banyak aktif di organisasi, dan saya melihat begitu konsisten semuanya, kepemimpinannya terus dibangun sampai hingga saat ini Pak Luis menjadi salah satu top motivational coach di Indonesia yang sudah lebih dari 15 tahun pengalamannya dan sudah mengajar lebih dari 2.000 kelas, ya. Dan tentunya Sobat WeTalk sudah nggak sabar nih pengen belajar dari Pak Luis. Gimana Pak Luis tentang new normal ini, menurut Pak Luis gimana Pak? Iya, jadi rekan-rekan semuanya, Bu Christine, memang new normal ini pertama-tama membuat orang semuanya kaget termasuk saya, betul ya. Kita biasanya punya kebiasaan tertentu, lalu kita break, kita punya kebiasaan baru. Nah, jadi ada dua tipe manusia nih, yang nggak siap lalu diem saja, yang kedua yang siap atau siap nggak siap mempersiapkan diri untuk terus bergerak maju ke depan. Kira-kira begitu Bu Christine. Jadi mari kita pilih yang siap nggak siap, kita perlu siap terus bergerak maju ke depan. Karena saat ini tidak ada orang yang bisa menghindar ya Pak. Siap tidak siap, keadaan terus maju. Yes, jadi tinggal bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kita harus bisa siap. Oleh karena itu Sobat WeTalk, tanpa panjang lebar, kita akan belajar langsung dengan Pak Luis Sastrawijaya tentang bagaimana mengatur pikiran kita dan mempunyai hal yang positif untuk kita siap menghadapi new normal ini. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Luis, silahkan. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan buat Bu Christine. Yeay, rekan-rekan semuanya. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, ini meskipun kita bisa ketemu dengan online, gitu ya, meskipun nggak ketemu langsung, kita syukuri, lebih baik kita ketemu via online dibanding nggak ketemu sama sekali, gitu ya. Dan hikmah dari new normal ini adalah teman-teman bisa belajar dimanapun, kapanpun, dan kita kasih applause dong buat teman-teman LIV ini yang membuat acara ini bisa berlangsung, kita bisa belajar banyak, kita kasih tepuk tangan dong, yeay, terima kasih, gitu ya. Dan teman-teman semuanya, di sini sudah banyak orang yang bergabung, kita akan sharing berbagi pengalaman. Yang sudah kenal sebelumnya, salam ketemu, betul ya. Yang belum kenal ya, salam kenal pertama kali. Bu Christine udah kenal, udah lebih dari 10 tahun, lama ya, udah hampir 20 tahun sepertinya seperti itu. Nah, rekan-rekan semuanya, kita akan sharing berbagi pengalaman, apapun bidang industri Anda, apapun pekerjaan Anda biar bisa punya passion, biar bisa punya semangat yang luar biasa untuk bergerak maju ke depan. Kira-kira begitu ya. Menurut Anda, sambil dengarkan, sambil lihat, coba, menurut Anda sudah atau belum? Punya passion, semangat, dan maju ke depan. Sudah atau belum? Yo. Kalau Bu Christine merasa sudah atau belum? Sudah Pak. Ya. Sudah. Makanya hadir di sini, gitu ya. Jadi GM kita yang luar biasa, rekan-rekan semuanya sudah atau belum?
Nah, gitu ya. Ini penting untuk kita jawab dulu nih, apa kita sudah punya passion to move forward atau belum. Rekan-rekan semuanya, ini saya pakai flipchart seperti ini biar kita bisa belajar yang maksimal, biar bisa interaksi ya. Saya punya pilihan juga untuk pakai slide atau PowerPoint, tapi lebih baik ini biar bisa interaksi, langsung rekan-rekan semuanya, teman-teman bisa memahami, langsung komitmen untuk melaksanakannya. Kira-kira begitu. Nah, jadi tadi Bu Christine sudah katakan, saya 15 tahun berkarya di dunia motivasi, 15 tahun luar biasa, waktu yang nggak sebentar juga ya Bu Christine ya. Nah, selama 15 tahun saya punya 500 klien, Bapak Ibu semuanya, dan sudah jam terbang 2000 kelas. Luar biasa Bu Christine ya. Saya aja nyatetin dari awal gitu ya sampai sekarang 2000 kelas. Luar biasa banyak banget gitu ya. Nah, ini menarik. Ketika saya renungkan, kenapa kok saya bisa begitu konsisten tadi Bu Christine katakan, sudah 15 tahun, 2000 kelas, 500 perusahaan gitu ya. Kenapa? Ini yang akan kita bagi Bu Christine sama teman-teman semuanya gitu ya. Anda semua dari manapun berasal, apapun industrinya, bagaimana biar bisa konsisten berkarya, punya passion, biar terus bergerak maju ke depan. Itu ya. Rekan-rekan semuanya, Bu Christine, kalau mau tanggepin respon juga silakan, supaya kita bisa belajar interaktif, rekan-rekan semuanya. Sip. Pak, ada satu yang lupa nih. Buat Sobat WeTalk, dengarkan Pak Luis terus sampai akhir, karena Pak Luis baru saja menerbitkan sebuah buku, ya, dijual di Gramedia juga ya Pak ya. Ya, jual Gramedia, betul. Iya, Passion to Serve, dan kita akan Pak Luis akan memberikan 2 buku free yang sudah ditandatangan oleh Pak Luis dan akan dikirim ke Sobat WeTalk bagi 2 orang Sobat WeTalk yang terus sampai akhir dan memberikan pertanyaan. Nanti kita akan pilih, jika pertanyaan yang terpilih maka akan dapat 2 buku dari Pak Luis. Silakan Pak Luis. Ye, mantap. Ini Sobat WeTalk nih happy banget ya. Sudah dapat ilmu, nanti juga dapat buku gitu ya. Ya. Bu Christine, teman-teman semuanya, nanti Anda mau tanya juga tentunya boleh, cuma nanti kita akan beberapa kali saya tanya Anda via chat, Anda silakan jawab dengan chat gitu ya. Nanti Bu Christine atau saya juga akan melihat, bukan cuma pertanyaan bagus, tapi yang aktif lewat chat segala macam, itu yang kita akan kirim hadiah bukunya, ya gitu ya. Kalau sudah punya bukunya, nggak apa-apa, kita tetap kirim, nanti teman-teman akan sharing ke teman-teman yang belum punya, sesuai dengan bukunya Passion to Serve. Kalau belum punya ya baca sendiri, kalau sudah punya bisa sharing sama yang lain gitu ya. Ada tanda tangannya Pak Luis. Tanda tangan, free ongkir, nggak usah repot segala macam, langsung sampai ke rumah. Langsung besok saya kirim maksimal mungkin 1-2 hari, yang Jabodetabek, yang luar kota maksimal 3 hari kali Bu Christine ya. Mantap. Sobat WeTalk nih senang banget nih ya, dapat ilmu, dapat buku, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dong, wih hebat, sama tim gitu ya. Nah, oke rekan-rekan semuanya, menurut Anda di era new normal ini, Bu Christine, Bapak Ibu semuanya, apa yang paling populer? Coba, yang paling populer itu kata apa? Satu kata. Di era new normal yang paling populer kata apa? Ayo, betapa banyaknya apa? Ada yang mau jawab? Ayo. Mau chat boleh, mau teman-teman jawab juga silakan. Ayo, silakan. Bu Christine, ada pertimbangan tertentu, kalimat apa yang paling populer? Terjadi begitu banyak apa? Ayo apa, Bu Christine? Zaman now new normal terjadi banyak apa? Anda mau tahu jawabannya apa? Pemecatan. Pemecatan. Itu betul juga sih ya. Tapi nggak selalu kita terkait sama itu ya, Bu Christine ya. Ngomong-ngomong menarik, rekan-rekan semuanya. Ketika era new normal ini, saya begitu banyak seminar, hampir 20 seminar dalam waktu 2 bulan, Bu Christine. Dan ketika saya bicara sama rekan-rekan semuanya, zaman now itu kondisi menantang. Ada yang bilang masanya sulit. Ada teman saya protes, Bu Christine. Mengatakan apa? No Pak, saya nggak sepakat. Bisnis saya meningkat, saya nggak pecat orang, malah saya tambah orang. Oh, menarik. Ternyata memang banyak industri yang lagi kondisi menantang, tapi nggak semua loh. Ada orang bilang perusahaan farmasi, yang terkait sama logistik, semua yang bersifat online, betul ya? Tapi andaikan pun nggak bidang itu, Bu Christine, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, yang penting Anda kreatif, Anda ikut satu kata ini, yaitu apa? Perubahan. Rekan-rekan semua, satu kata apa? Perubahan. Orang ikut sama perubahan, orang bisa lebih sukses di saat ini dan juga di masa depan. Jadi, apapun industri Anda, yang favorit atau yang kurang favorit saat ini, it's okay Bu Christine. Yang penting apa? Punya mindset, saya siap untuk mengikuti perubahan, bisa sukses. Kira-kira seperti itu. Yes, setuju Bu Christine ya, Bapak Ibu semua ya. Setuju. Nah, itu mindset yang kita perlu punya.
emosi yang kita perlu kelola. Kalau kita berpikir kita nggak bisa, maka kita nggak bisa beneran. Kalau kita berpikir kita bisa, kita akan mencari berbagai solusi, membuat semuanya jadi bisa. Sip. Gitu ya, Bu Christine, Bapak Ibu semua ya. Bu Christine, sebelum era ini, saya sebulan minimal 10 kali, malah sebelum pandemi, sampai sebulan 15 kali, keliling ke 10 kota dalam sebulan. Berarti 30 hari, 15 hari training, selebihnya ada di pesawat, ada di macam-macam gitu ya. Lalu stop. Lalu terus terang aja, Bu Christine, teman-teman semuanya, saya belum punya ini nih, waktu 1,5 bulan tuh. Kenapa? Saya masih loyo, belum punya passion, dan saya juga belum move forward, cuman diem aja. Lalu saya berpikir, masa saya cuman diem aja, masa motivator atau coach loyo, langsung saya putuskan, oke, saya mau punya passion, saya mau move forward. Akibatnya apa? 2 bulan terakhir ini, wah, begitu saya hitung, ada 18 tepatnya online training, Bu Christine. Wow, lebih banyak ya Pak ya? Ya, jadi malah secara normal ya biasa saja kita bisa lakukan. Kenapa? Saya punya mindset, saya buktikan, saya tetap mau berkarya, apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, maju terus dengan penuh semangat. Yes. Nah, saya akan sharing berbagi pengalaman sama Anda, apa yang kita perlu miliki sebagai mindset, ataupun sebagai emosi, supaya kita bisa maju terus dengan semangat kita. Itu Bu Christine, yes. Bapak Ibu semuanya. Nah, gitu ya. Yuk kita ngobrol sama-sama bagaimana. Oke, nah, sekarang pertanyaannya. Menurut Anda, yang berubah apa saja zaman sekarang? Ayo, yang berubah apa saja? Satu, apa? Behavior. Behavior. Oke, behaviornya konsumen. Betul ya? Behaviornya berubah. Pola pembeliannya berubah. Karena mindset-nya pun juga berubah. Yang berubah apanya lagi? Ayo. Kondisi ekonomi berubah. Betul ya? Regulasi pemerintah juga berubah. Bu Christine juga mau job, nggak apa-apa. Kita jadi kayak ngobrol, teman-teman. Wah, ini ada yang... Oke, kalau yang mau mengajukan pertanyaan atau komen, silakan. Nanti dapat reward-nya. Yang berubah apa lagi? Cara kerja kita berubah. Betul, Bu Christine ya? Ya, benar. Kalau dulu serba manual, sekarang serba digital dan teknologi. Kalau dulu mungkin Sobat Witok kita undang di ruangan, hotel, ataupun di apartemen gitu ya. Kita sekarang undang di Zoom. Semuanya berubah. Setuju? Nah, begitu banyak perubahan. Coba sekarang berpikir dan katakan, perubahan apa yang Anda alami? 1 apa? 2 apa? 3 apa? Nah, gitu ya. Pertanyaannya, ketika ada perubahan, apa yang kita lakukan? Nah, gitu ya. Karena semua itu yang penting. Karena setiap orang mengalami perubahan yang sama, tapi setiap orang cara menyikapinya berbeda-beda. Kalau Bu Christine gimana cara menyikapinya? Ayo, ini penting ya. Ya berbeda sih Pak. Menurut saya lebih positif. Yang dulu kalau saya harus untuk meeting luar kota, saya harus luangkan waktu 2-3 hari at least untuk perjalanan. Untuk di sana juga waktunya nggak bisa se-efektif sekarang. Ya. Sekarang dalam 1 hari saya bisa menjangkau banyak kota di Indonesia Pak. Dan dengan banyak orang. Dulu kalau kita mau meeting, kita harus mikirin dulu nih butuh untuk 100 orang, 200 orang tempatnya. Sekarang mau dengan 300 orang kita bisa sekali jalan. Dan tidak terbatas masalah geografis. Berikan tepuk tangan dong. Semoga bukan cuma Bu Christine, tapi Bapak Ibu semuanya yang mendengar, yang melihat juga punya mindset yang positif. Kita cari hikmahnya apa, biar kita bisa punya passion dan kita move forward. Karena ketika kita punya pikiran negatif, sekarang serba nggak enak, serba nggak bagus segala macam, opposite dari tadi Bu Christine mengatakan, kita nggak bisa punya passion, kita nggak bisa move forward. Betul Bu Christine ya? Karena semuanya. Oke. Yuk kita melihat ada 5 tahap. Ada berapa tahap Bapak Ibu Bu Christine? 5. Nah, gitu ya. Kalau teman-teman, Bapak Ibu yang sambil dengar juga boleh pakai gerakan tangan gini 5, gitu ya. Tapi kalau yang sambil nyetir jangan ya, Bu Christine ya. Itu 5 nanti jeder, nabrak gitu ya. Nah, yuk kita belajar sama-sama apa itu 5 tahapnya. Nah, rekan semuanya kita lihat. Nah, ini dia. Bapak Ibu semuanya terlihat ya. Nah, ini dia. Jadi ini dibagi 3 sebetulnya. Meskipun 5, kita simpelnya Bu Christine, Bapak Ibu kita bagi 3 ya. Ini dia. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Yang ketiga sudah move forward. Tapi sebelum move forward, orang ketika ada perubahan, itu ngapain dulu Bu Christine, Bapak Ibu semuanya? Depannya D, ayo tebak ngapain? Denial. Anda nggak usah mikir, tinggal baca aja. Yes, betul. Ketika kondisi ekonomi ada perubahan, regulasi pemerintah ada perubahan, apalagi berubah tadi ya, perilaku konsumen berubah, apalagi cara kerja kita berubah,
cara pertemuan kita sekarang berubah, ada orang ini nih, denial atau resistant, menolak bahkan melawan. Betul ya Bu Christine ya? Jadi saya nggak mau begini, lalu melawan. No. Diminta untuk Zoom, diminta untuk online, diminta untuk nggak ketemu orang tapi bisa kontak via digital, no, lalu melawan. Nah, Bapak Ibu jujur, Anda begini atau enggak? Bu Christine pernah begini? Ya. Jujur ya. Oke, Bu Christine nggak usah senyum-senyum malu gitu. Bapak Ibu nggak usah malu kalau mengakui pernah denial dan resisten, karena terus terang, saya pun sama. Sekitar 2 mingguan, Bapak Ibu teman-teman semuanya, ketika saya dulu keliling kota Indonesia sama seperti Bu Christine, tapi nggak bareng-bareng ya Bu Christine ya, lain-lain gitu ya. Nah, ketika itu saya berpikirnya apa? Nggak bisa online training sesi motivasi kayak begini, nggak bisa. Saya ngapain? Saya menolak dan saya bahkan melawan. Saya nggak akan pernah mungkin bisa untuk acara seperti ini. Nah, lalu seperti ini itu kira-kira 2 minggu. Lalu saya beranjak ke step yang berikutnya, yaitu apa? Depannya A, apa? Setelah denial, setelah resisten, apa teman-teman semua? Depannya A. Apa Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Acceptance. Acceptance. Atau apa? Menerima. Ya sudah, bukan cuma saya, bukan cuma teman saya, tapi bahkan seluruh dunia punya kondisi yang sama. Saya ya sudah, saya menerima saja. Nah, gitu Bu Christine, Bapak Ibu semua ya. Menerima, lalu menerima belum cukup, mengeksplor. Artinya apa? Apa yang saya bisa lakukan supaya saya bisa bergerak maju ke depan. Bisnis saya, pekerjaan saya, hubungan keluarga saya, lalu explore. Nah, Bapak Ibu semuanya, ada step yang mana saat ini? Yang ini, apa yang ini? Ayo, Bu Christine, Bapak Ibu semua ada yang ini, apa yang ini? Explore yang atas, Pak. Ya, Bu Christine jawabannya betul, yang atas. Ada orang yang tanya, yang ini apa yang ini? Jawabannya yang ini. Yang salah yang nanya ya, yang ini apa yang ini? Jawabannya ini. Jadi yang atas ya. Nah, rekan-rekan semua, bagus, berarti yang atas. Jadi kita nggak usah menolak, kita juga nggak boleh melawan, tapi jujur, ketika 2-3 bulan lalu, Bu Christine, kita kalau training, orang masih tahap yang ini. Tapi kalau sekarang ini, perlu cepat-cepat bertobat. Betul ya? Karena dunia ini cepat berubah. Karena ketika Anda nggak berubah sekarang, Anda bakal tertinggal. Teman-teman semua udah di depan. Betul, Bu Christine, Bapak Ibu? Jadi Anda butuh ngapain? Butuh yang ini. Menerima dengan cepat, lalu apa? Explore. Dan ketika Anda menerima dan Anda explore, apakah itu cukup? Bu Christine, Bapak Ibu semuanya? Belum juga. Kita butuh ngapain? Move forward. Oke ya. Yang ada gerakan tangannya juga kayak 2 gerakan tangan. Kita butuh apa? Move forward. Nah, nggak boleh apa? Denial, resistance. Nggak boleh cuma apa? Acceptance, menerima. Explore. Kita butuh apa? Move forward. Yes. Oke. Jujur, Bapak Ibu semuanya. Anda yang mana? Kalau di samping Anda ada suami, ada istri, ada teman, biarin Anda jawab, nanti biar mereka tahu Anda kondisi yang mana. Ketika banyak perubahan, cara kerja kita berubah, leadership pemimpin kita berubah, kondisi ekonomi berubah, betul Bu Christine? Banyak perubahan. Yang mana Anda? Apakah ini 1, 2, 3? Yang mana? Wah, Bu Christine nggak usah jawab satu, dia langsung, move forward. Move forward-nya bukan terpaksa, bukan karena ada CCTV dilihatin pimpinan, disuruh ikut Zoom acara begini sama sobat WeTalk yang lain, tapi apa? Passionate. Nah, ini kita perlu garis bawahi, ya Bu Christine ya. Jadi ada orang move forward, kenapa? Ya, aku memang harus masuk, aku akan masuk kantor. Kenapa kamu kok kerja? Ya, karena disuruh sama pimpinan. No, kita perlu punya passion, biar kita bisa move forward. Set. Yeay, kita berikan tepuk tangan buat semuanya. Supaya kita semuanya bertobat, yes, sobat WeTalk, kita nggak yang pertama ini, kita nggak boleh yang kedua ini, tapi yang ketiga. Yes, Bu Christine, Bapak Ibu semuanya? Nah, kalau Bu Christine pikir yang mana kebanyakan orang-orang sekarang? Yang 1, 2, apa 3? Bu Christine, yang mana kebanyakan sekarang? Masih di acceptance dan explore sih, Pak. Oh iya, ya, ini ya. Beberapa hal saya juga yang ini sih, terus terang, tapi ya sudah tunggu yang inilah. Karena kalau kita di sini terus, ya kapan kita majunya, gitu ya. Ada yang teman saya pebisnis, Bu Christine mengatakan, Argo jalan terus, bro. Yes. Kalau kita di sini, nggak bisa. Kita di sini, Argo jalan terus, bro. Kita perlu langsung move forward, betul ya? Ibarat sales, ya jangan cuma menerima,
cuman mengeksplor database aja atau prospek aja, ya perlu move forward, langsung jualan dong, betul ya? Sekarang sudah mulai nih Pak, semuanya sudah move forward. Wih, Harus dipaksa. mantap. Yes. Nah, itu ya. Nah, yang tadi itu, kita move forward tapi nggak karena terpaksa, tapi karena passionate. Nah, betul ya. Rekan-rekan semua, ini yang perlu kita garis bawahi. Bukan cuma karena argo jalan terus, tapi kita juga punya hati, kita punya semangat untuk berkarya buat sesama. Itu bagusnya ya. Oke, rekan-rekan semuanya. Karena ada orang ngomong, saya punya warisan banyak, saya sudah cukup punya tabungan, dana darurat, saya nggak terhingga. Luar biasa. Bukan urusan uang aja, tapi bagaimana kita bisa berkarya buat sesama. Sip, gitu ya. Oke, Sobat WeTalk, kita akan sharing berbagi pengalaman, bagaimana kita bisa punya apa, Bu Christine? Passionate to move forward. Ya, gitu ya. Ya nggak boleh apa, depannya D, apa tadi? Denial. Resistant. Jangan cuma apa lagi? Acceptance. Menerima. Atau apa lagi? Explore. Kelamaan kita perlu langsung sekarang juga. Perlu ngapain? Move forward. Yes, teman-teman semuanya. Mari, sebelum kita masuk ke slide atau flipchart kertas berikutnya, bangun komitmen Anda dulu. Katakan, saya sadar perubahan banyak terjadi. Coba jawab dalam diri Anda, gitu ya. Yang mau chat boleh, dalam hati boleh, gitu ya. Apa yang terjadi perubahan dalam hidup maupun pekerjaan Anda? Apa? Nah, konsumen, apalagi kondisi ekonomi, tadi apalagi cara kerja, apalagi Bu Christine? Behavior. Apalagi anak buah kita berubah, pimpinan kita juga berubah, betul ya? Kondisi semua berubah. Semoga kita semuanya punya semangat untuk move forward. Yes, kita berikan tepuk tangan dong buat kita semuanya. Yang sambil nyetir jangan tepuk tangan, Bu Christine, gitu ya. Yuk kita sharing berbagi pengalaman. Bagaimana kita bisa move forward. Apa yang kita perlu lakukan? Ada 5 aspek. Sesuai tadi Bu Christine katakan. Ada 5 aspek. Yuk semuanya sambil dalam hati katakan. Ada berapa aspek Bapak Ibu semuanya? 5 aspek. Nah, 5 aspek. Yang kita butuh move forward. Nah, ini 5 in 1 ini. Bu Christine luar biasa ya. Sobat WeTalk nggak cuma dapat 1-2 mindset, tapi dapat 5 langsung. Menurut Anda aspek kehidupan apa saja? Ayo coba tebak-tebakan dulu sebentar. 1 apa yang kita mesti perlu move forward dalam hal apa? 1, pola apa? pikir. Pola pikir. Apalagi 2, perlu move forward dalam apa lagi? Nah, apalagi? Apalagi? Ini kok saya kesannya dengar banyak gitu jawabannya. Tapi nggak apa-apa. Supaya Bapak Ibu semua bisa interaksi, bisa sambil berpikir. Karena kalau saya ngomong sendiri, Bapak Ibu nggak mikir, nanti dapatnya nggak banyak. Itu Bu Christine ya. Biar sambil berinteraksi. Karena semuanya ada 5. Yuk kita lihat ya. Apakah tebakan tadi Anda punya di sini 5 aspek kehidupan. Yang 5-5-nya kita butuh move forward. Apa saja? Yuk kita lihat sama-sama. Ini dia. Nah, rekan-rekan semua Bapak Ibu semuanya. Bu Christine, rekan-rekan semuanya bisa kelihatan ya? Oke, nah ini dia. Yang kita perlu garis bawahi. Yang 2 di atas paling banyak orang ngomong. Paling banyak orang kena di masa new normal atau pandemi ini. Yaitu apa? Depannya P sama K. Yang pertama dalam hal apa? Pekerjaan. Nah, gitu ya. Ada orang, Bu Christine ngomong, saya nggak bisa kerja selama 1,5 bulan. Ya, sebetulnya bukan cuma Anda, semua juga sama, nggak bisa kerja. Tinggal bagaimana cara Anda punya perubahan cara kerja supaya tetap bisa kerja, tetap efektif dan produktif. Betul, Bu Christine, gitu ya. Kalau ngomongin nggak bisa meeting, nggak bisa kerja, ya nggak bisa sih. Tapi ketika kita tadi mengatakan, oke, saya bisa, saya akan cari cara dan Anda akan bisa. Gitu ya. Jadi bicara mengenai pekerjaan, kita nggak cuma bicara mengenai penjualan atau omset, gitu ya. Karena banyak orang sales, banyak orang marketing cuma bicara pekerjaan saya nggak sukses, saya nggak jualan, saya nggak punya omset. No, pekerjaan bukan cuma hasil saja, tapi apa lagi? Kalian bisa tebak apa? New normal ini semakin orang sadar betapa pentingnya apa dalam hal pekerjaan. Ayo, apa? Ada yang bisa jawab? Bu Christine? Kasih tahu ya. Adalah networking atau relasi. Apa Bapak Ibu semuanya? Networking atau relasi. Apa tuh artinya? Mungkin Anda belum mencapai target. Mungkin Anda targetnya belum yang sesuai diharapkan. Tapi apa? Anda punya relasi, Anda punya networking bagus, itu udah sungguh luar biasa. Betul ya? Ini penting dalam pekerjaan new normal.
ketika tadi masa pandemi itu, orang sekarang sadar, yang beli sama saya ternyata untuk cari nasabah baru, cari customer baru, itu tidak mudah. Yang gampang adalah relasi. Bukan setuju? Yang kita bisa beli produk dan jasa kita, yang bisa win-win solution bisnis sama kita dalam hal pekerjaan adalah semuanya relasi. Rekan-rekan semuanya, saya punya klien 500 gitu ya, dan saya ngobrol sama pimpinan, owner, GM, direktur, mereka setuju. Ini. Jadi bukan cuma urusan target, bukan urusan cuma omset, tapi bagaimana kita bisa networking sama orang lain. Ini penting. Bu Christine, Bapak Ibu semuanya, saya bikin 500 orang peserta gitu ya, itu hampir semuanya relasi sebetulnya. Jadi saya semakin sadar, oh ternyata teman saya banyak ya, ternyata relasi saya bagus ya, itu penting. Jadi ketika ada new normal ini, ada bicara target itu oke, ada bicara omset oke, tapi ingat juga perkuat namanya relasi atau networking, rekan-rekan semuanya. Nah, yang berikutnya, dalam hal pekerjaan, yang kita butuh move forward, apa Bu Christine? Knowledge sama skill kita. Betul ya? Orang bilang kita banyak di rumah, kita work from home, sekarang udah nggak lagi sih, gitu ya. Jangan berpikir mau kerja di rumah lagi, kalau memang harus masuk kantor, ya masuk kantor. Memang ini aneh, Bu Christine ya. Orang dulu ngantor, kerja di rumah, ngomongnya apa? Saya nggak suka kerja di rumah. Sekarang ngantor, saya nggak suka ngantor. Maunya apa? Itu Bu Christine ya. Itu nggak bisa move forward. Itu denial, itu resisten terus itu. Tapi bagaimana kita udah acceptance, lalu kita mengeksplor, kita move forward dalam hal pekerjaan, kita ngapain teman-teman semuanya? Upgrade atau improve skill kita, knowledge kita, itu baru Anda move forward. Sekarang pertanyaannya, oke, di era pandemi ini, skill apa yang Anda miliki, yang Anda dulu nggak miliki, Anda sekarang miliki? Skill apa? Kalau Bu Christine, skill apa? Yang dulu Bu Christine nggak bisa, sekarang Bu Christine bisa. Ini moderator ditanya-tanya nih, biar bisa interaksi nih ya. Ayo. Digital, Pak, lebih maju. Digital. Ini kalau digital ya, Bu Christine ya, apakah dulu Bu Christine pernah Zoom training atau Zoom meeting begini? Nggak pernah, Pak. Sekarang ini menjadi sesuatu tools yang sekalipun nanti kita sudah tidak semuanya sudah di kantor, menurut saya ini menjadi satu tools yang sangat bagus. Yes, Tanpa betul. jarak, tanpa batas, Pak. Luar biasa. Tapi dulu nggak pernah kepikir ya, Bu Christine ya. Berarti yes, berikan tepuk tangan. Berarti Bu Christine move forward dalam hal pekerjaan. Hebat. Betul ya. Tapi kalau pikirnya positif. Tapi ketika ada orang nggak, Bu Christine yang masih denial, yang masih resisten, ada apa nggak? Ada. Yang diajak nggak bisa, menghindar. Ada ya? Ada. Atau masih ini, yang tadi itu, masih belajar-belajar. Lah kapan kita meeting, kapan kita training, belajar terus. Perlu cepat langsung action, bisa maju ke depan. Yes. Itu ya, dalam hal pekerjaan ya. Semoga rekan-rekan semuanya seperti Bu Christine move forward. Networking yang semakin kuat, lalu skill-nya semakin bagus rekan-rekan semua. Nggak usah Bu Christine, saya pun sama. Dulu nggak pernah kayak begini, sekarang mau nggak mau, akibatnya apa? Ya di happy-happyin, senang-senangin, bisa juga kok. Gitu ya Bu Christine ya. Malah saya belum lama acara, untuk acara publik, dihadiri oleh 70-an orang, sampai 12 kota Bu Christine. Kalau biasanya perlu bangun subuh, perlu ke Bandara Soekarno-Hatta, betul ya? Perlu juga bangun subuh lagi keesokan harinya, lalu terus begitu. Sekarang nggak usah, langsung satu waktu, 12 kota, 70 orang terkumpul. Luar biasa. Sip, Bu Christine ya. Oke, rekan-rekan semuanya. Apakah Anda sudah move forward dalam hal pekerjaan? Sudah atau belum? Nah, Bapak Ibu yang teman-temannya dengar, jawab ya. Apakah Bapak Ibu teman-teman semua sudah merasa move forward dalam hal pekerjaan? Secara omset atau target penjualan? Secara relasi atau networking bertambah? Secara knowledge atau skill bertambah? Kalau belum, new normal belum tentu bisa sukses, Bu Christine. Betul ya? Tapi ketika rekan-rekan semuanya penjualannya oke, relasinya oke, lalu juga skill-nya bisa meningkat, kayak Bu Christine tadi, luar biasa. Cocok, mantap. Nah, gitu ya. Yang belum, cepat-cepat move forward dalam hal pekerjaan. Apakah cukup, Bu Christine, move forward dalam hal pekerjaan? Nah, cukup. Kita bahas 5, itu baru 1 ya. Yang kedua, rekan-rekan semua, Bapak Ibu semuanya, yaitu dalam hal apa? Ini dia kita lihat, dalam hal apa? Keuangan. Keuangan. Nah, Bu Christine,
rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu, ketika new normal itu ada perubahan dalam hal keuangan. Betul ya? Setuju? Ayo jujur. Waktu masa pandemi new normal keuangan Anda lebih apa? Lebih apa? Ayo gitu ya. Ada yang tahu tapi jawabnya malu-malu, ada yang bingung jawabnya apa, jawab enggak ya, kasih tahu enggak ya. Ayo kalau Bu Christine, teman-teman semuanya, new normal keuangannya lebih apa? Lebih Yuk. baik sih, Pak. Lebih, Karena nggak harus ke kantor. Nggak Hebat ke Christine. Gitu nggak ya. ke mall. Nggak ke mall, betul. Ya. Berpikir positif nih, GM kita luar biasa, Sobat. Mantap, pikirin positif. Yang dilihat yang positifnya aja. Mantap, bisa move forward terus. Nah, rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua, ketika kita bicara move forward dalam hal keuangan, itu kita bicara bagaimana keuangan itu apa? Ada dua, Bu Christine ya, kalau bicara keuangan ya, income meningkat, lalu cost menurun, gitu ya. Kalau keuangan cuma dua kan, bagaimana income meningkat, bagaimana cost menurun. Bagaimana kita punya pendapatan meningkat, bagaimana biaya kita menurun. Nah, itu yang kita perlu garis bawahi di dalam new normal ini kita bisa move forward. Nah, ini kita penting. Contoh, kalau orang income mau meningkat, kita butuh ngapain? Ayo, income meningkat kita butuh ngapain? Omset lebih banyak. Omset lebih Ekspansi. banyak. Oke, sip, mantap. Nah, kalau cara orang cari uang, bagaimana? Ini Sobat Witok, saya nggak tahu ya, mungkin berbagai macam background ya, Bu Christine ya. Ada yang employee atau karyawan, Anda bersyukur, tepuk tangan buat seorang employee. Dulu banyak orang ngomong, ngapain jadi employee? Sekarang banyak orang mau jadi employee, Bu Christine. Ini senyumannya setuju nih, Bu Christine ya. Dari pagi sampai sore, dulu orang bilang ngapain saya kerja dari pagi sampai sore. Kenyataannya, sekarang orang mau dari pagi sampai sore, kamu dapat gaji, fix. Gitu ya. Meskipun tantangannya perusahaannya perlu Anda bikin maju supaya gaji Anda aman, gitu ya. Amin, gitu ya. Ini employee. Nah, employee dalam hal keuangan Anda bisa cari income Anda tambahan dari apa? Orang bilang freelancer, gitu ya. Ada yang bilang just tip, ada yang bilang ada kerja online jual apapun, itu Anda move forward di bidang keuangan. Itu Bu Christine ya. Apakah boleh ada employee Anda sampingan? Ya, saya nggak tahu seberapa terbuka pikiran pimpinan Anda, tapi buat saya oke aja, yang penting tugas dan tanggung jawab Anda maksimal Anda lakukan. Kan gitu ya, Bu Husin ya? Nah, ini dia. Jadi, employee cari tambahan ke self-employee. Yang self-employee, yang kayak saya nih, kan saya self-employee nih. Dokter, artis, motivator, trainer itu self-employee, Bu Husin, Bapak Ibu semuanya. Saya ngapain? Orang beranjak untuk mikirin punya bisnis. Wah, ini senyuman Bu Husin setuju nih kali ya. Punya bisnis. Punya bisnis, saya nggak usah hadir, tapi ada income-nya. Nah, itu dalam hal keuangan, orang mau move forward, employee, lalu ke self-employee, lalu punya bisnis. Gitu ya. Nah, Bu Christine setuju nggak nih? Orang ada employee, mau cari tambahan jadi self-employee, lalu mau bisnis. Nah, gitu ya. Tahap berikutnya, supaya keuangannya bagus, orang ngapain? Bukan cuma bisnis, tapi ngapain? Investasi. Apa rekan-rekan semuanya? Investasi. Investasi yang paling singkat apa? Yang paling simple, move forward. Deposito, apalagi. Kalau investasi ngapain, Bu Christine? Beli reksadana, emas, beli properti. Properti ini dia. Properti, beli apa? Beli properti di lokasi strategis, alhamdulillah. Yeay, abis ini denger amin ada yang beli ya, Bu Christine ya. Ini nggak bermaksud jualan, tapi emang betul. Secara keuangan, Bu Christine kayaknya dua selesai udah mulai bergairah, udah mau tambahin nih, udah mau ngomong lebih nih kan. Mau tambahin ya Bu Christine. Jadi pekerjaannya kita meningkat, keuangannya kita meningkat, pendapatan kita meningkat dengan apa? Kita cari tambahan yang luar biasa, investasi. Properti selalu bagus, kenapa? Karena nilai pasti naik, tinggal waktunya kapan saja, gitu ya. Sabar pasti naik teman-teman semuanya. Yes, kira-kira begitu. Sekali. Ya Pak, karena kan kondisi tidak terduga bisa terjadi Pak. Kalau kita punya investasi, di mana investasi kan sesuatu yang pasif Pak. Uang bekerja untuk kita. Yes, itu dia. Keuangan, kalau Bapak Ibu semuanya belum punya keuangan yang baik, artinya income-nya mau meningkat, punya kesempatan investasi, investasi. Properti juga salah satu alternatif yang kita bisa lakukan. Itu berisi Bapak Ibu semua, setuju ya? Nah, rekan-rekan semua, apakah kita punya income meningkat itu cukup? Belum, kita juga butuh menekan apanya? Pengeluaran.
atau cost? Sekarang, lebih penting mana? Income meningkat atau kita menekan cost? Lebih penting mana? Ayo lebih penting mana? Kita mau buat nih. Kalau dua-duanya penting, ya dua-duanya penting. Lebih penting mana? Menekan biaya. Saya punya teman pakar keuangan bilang, bro, sis, kita penting untuk menekan biaya, tapi ingat, yang paling penting gimana kita dapetin uang lebih banyak. Karena ketika kita uang datang berlipat-lipat, kita hemat ya oke sih, tapi ya nggak usah hemat-hemat amat, yang penting ini meningkat. Benar juga. Maksudnya enjoy life gitu ya. Ya Bu Christine ya, ngomongnya enak, betul ya, jalan ini nggak gampang kan? Tapi amin, kalau kita punya mindset begitu, kita bisa mendapatkannya ya. Jadi kita move forward, kita income meningkat, kita penghematan. Nah, penghematan itu kalau kita kredit atau kita hutang, terutama kartu kredit segala macam, tentu kita bayar. Biar kita bisa move forward, maju ke depan keuangannya, tapi jangan bayarin malah bunganya, itu bahaya gitu ya. Kalau rutinitas biaya, ya itu perlu kita bayar. Tapi yang perlu kita hindari apa? Dalam keuangan kita mesti move forward belajar. Kita menurunkan apanya? Ada tahu apa? Apa Bu Christine yang kita perlu turunkan supaya biaya bisa turun? Turunkan apa Bu Christine, Bapak Ibu? Pengeluaran yang tidak penting untuk gaya hidup. Gaya hidupnya, rekan-rekan semuanya. Urusan branded kayak saya no comment sih uang Anda gitu ya. Tapi ketika Anda mau move forward, ada keuangan mau lebih bagus, saya baca artis, saya baca pejabat, nyesel ini itu kenapa? Karena dulu boros. Jadi mari kita semuanya move forward. Ini komplit Bu Christine ya. Ini luar biasa. Sobat Witalk, bukan cuma satu area pekerjaan, tapi kita bahas 5. Kita bahas pekerjaan, bukan cuma omset ataupun sales. Kita perlu move forward dalam relasi, dalam skill atau knowledge. Kita perlu move forward juga dalam keuangan. Kita meningkatkan pendapatan, kita juga dengan biaya supaya kita move forward uang makin banyak dalam hal keuangan. Apakah cukup, Bu Christine, Bapak Ibu? Tidak cukup. Kita butuh apa? Kita butuh move forward dalam hal kesehatan. Bu Christine, Bapak Ibu, biar kita semangat pakai gerakan ya. Yang pertama pekerjaan. Yuk Bu Christine, saya ajak nih. Bu Christine, yang pertama apa? Pekerjaan. Pekerjaan, oke. Yang berikutnya apa ini? Keuangan. Nah, kita move forward dalam hal apa ini ketiga? Kesehatan. Nah, di era new normal, mari kita move forward dalam hal kesehatan. Jujur, Anda merasa lebih sehat nggak di era new normal ini? Merasa lebih sehat? Bu Christine merasa lebih sehat? Rasa lebih sehat, Pak. Tidak kena banyak polusi. Tidak kena banyak polusi. Minum suplemen lebih banyak. Olahraga lebih sering. Wih, mantap gitu ya. Bagus. Jujur, yang dengar, yang lihat ini coba jawab. Anda naik nggak berat badannya ketika era new normal ini? Ayo. Enggak, Pak. Termasuk. Termasuk ya. Nah, ini kita kalau move forward, bukan cuma kerjaan kita lebih bagus, keuangan kita lebih bagus, tapi juga kita butuh lebih sehat. Betul ya? Nah, ketika new normal ini, semakin saya sadar, Bu Christine, Bapak Ibu semuanya, pentingnya olahraga. Dulu saya tiap 2-3 hari olahraga, jogging, berenang. Sekarang saya tiap hari, minimal 30 menit atau 60 menit, move forward dalam hal kesehatan, olahraga. Nah, Bapak Ibu, apakah Anda melakukannya? Move forward? Bu Christine? Fit ya? Nah, karena kalau new normal, pekerjaan kita nggak lebih bagus, keuangan kita biasa aja, kesehatan lebih drop, ya berarti Anda nggak bisa punya passion untuk move forward. Dan move forward itu berbagai macam aspek dalam hidup Anda, juga termasuk kesehatan. Fit, setuju? Coba yang dengar sekarang, yang lihat juga komitmen sama diri Anda. Anda mau move forward dalam hal kesehatan, ngapain? Makan lebih oke, tidur lebih oke. Saya sekarang push up loh, Bu Christine. Tiap hari 20. Dulu kadang-kadang kalau ingat, sekarang no, tiap hari 20, nanti 25, 30, jogging. Kan atlet soalnya ya Pak ya? Kan atlet, kalau dulu pakai taekwondo, Bu Christine ya. Tahu aja memori kita berapa lama yang lalu inget ya. Bu Christine juga aktivis hebat, luar biasa nih ya. Nah, salah satu peserta kayaknya ada teman kita juga Pak. Welcome Pak Cesar. Jauh-jauh dari Australia nih ya Pak Cesar ya. Yes, oke, Bro Cesar. Bro Cesar. Thank you. Tadi saya baru undang beberapa teman. Saya bilang ini ada teman juga nih, Christine. Wah, jadi saya yakin Pak Cesar bukan mau lihat si Louis, mau lihat Christine ya. Dan lagi Bu Christine. Udah, kita jadi ngobrol ya. Ya, kita bahas ya rekan semuanya.
Bro Cesar sama teman-teman semua. Kita bicara pekerjaan, kita bicara juga tadi apa? Keuangan, kita bicara apa lagi? Kesehatan. Apakah cukup? Kita bisa move forward? Belum cukup. Yang kita butuh move forward di era new normal, kita bicara apa? Keluarga. Yes, keluarga. Nah, Bu Christine, teman-teman semuanya, Bro Cesar, keluarga butuh harmonis apa enggak? Yes. Dulu orang bilang nggak butuh-butuh amat. Toh saya dari pagi pergi, orang Jakarta tahu banget, pulang sampai malam, gitu ya. Artinya apa rekan-rekan semuanya? Keluarga ya sudah begitu aja, paling ketemu sebentar aja. Lalu ketika 1,5 bulan, 2 bulan, Bapak Ibu teman-teman semua kerja di rumah, wow, betapa pentingnya harmonisnya keluarga. Betul Bu Christine? Karena dari pagi sampai malam sampai subuh, ya lihat itu. Nah, rekan-rekan semuanya, apakah Anda sudah move forward di dalam hal keluarga? Apakah Anda saling mendukung? Apakah komunikasi berjalan dengan baik? Nah, ini penting untuk Anda jawab. Kita bukan cuma move forward dalam hal 3 tadi, kita juga move forward dalam hal keluarga. Sip? Gitu ya. Nah, ini. Bu Christine, Bapak Ibu semuanya, saya berbagi tips sama Anda semua bagaimana bisa move forward dalam hal keluarga. Misalnya, sama istri, itu kalau saya habis makan malam, usahakan minimal 15 menit, kalau perlu 30 menit, kadang lebih, tergantung obrolan kita, itu jalan supaya apa? Supaya komunikasi. Jadi new normal ini mengajarkan kepada kita butuh move forward juga dalam hal keluarga. Saya Bu Christine, Bapak Ibu. Yes. Nah, Bu Christine, anak lagi libur juga ya, sekolah ya? Iya. Saya mikir, ini anak kok main gadget terus, udah kadang-kadang saya ajak mereka keluar, main macam-macam, segala macam. Tapi saya pikir gimana caranya move forward dalam hal keluarga. Ada tahu apa yang saya lakukan? Saya minta mereka tiap pagi, itu kira-kira 5 menit, nggak lama, melihat video yang bagus di YouTube, kita cari channel yang bagus, lalu malam harinya kita ulang, kita review lagi, lalu berdiri di depan bapak ibunya, papa mamanya, sama adik brothersnya, anak 2 laki-laki, itu presentasi. Kenapa? Presentasi iya biar dia bisa communication skill-nya bagus. Gitu Bu Christine. Jadi keluarga juga saya mau move forward. Gitu. Teman-teman juga bisa lakukan. Jadi di era new normal yang kita bisa move forward itu berbagai macam area. Saya tadi apa Bu Christine? Pekerjaan. Keuangan. Apa lagi? Keuangan. Kesehatan. Keluarga. Keluarga gini ya, keluarga ya. Nah, yang kelima, ini biar kita universal. Yang kelima apa? Spiritual. Nah, ini gini aja ya. Yang kelima apa? Spiritual. Kita butuh move forward di era new normal, di era untuk urusan spiritual ini. Saking semangat spiritual. Nah, apakah Anda lebih dekat dengan yang di atas ketika era new normal ini, masa pandemi ini? Ada teman saya, Bu Christine, ngomong, saya takut mati, Pak. Kenapa takut mati? Masih banyak dosa. Nah, ini yang senyum-senyum pasti berasa nih, aku juga sama, bertobat. Tapi kita diajarkan di era new normal ini bagaimana kita terus dekat sama yang di atas, kita move forward, punya hubungan lebih baik sama pencipta kita. Sholatnya lebih rajin, berdoanya lebih rajin, ada acara rohani kita ikutin. Kalau saya juga lakukan, Bu Christine, tiap malam doa keluarga bareng-bareng, supaya apa? Supaya kita bisa move forward di era new normal ini dalam hal spiritual. Demikian teman-teman semuanya, semoga Anda semuanya punya passion atau semangat yang luar biasa biar bisa move forward. Yeay, kita berikan tepuk tangan dong. Itu ya Bu Christine ya, Bapak Ibu semua ya. Itu yang kita ngobrol sama-sama supaya teman-teman semua Bapak Ibu dapat inspirasi, kita bisa punya passion, semangat yang luar biasa untuk bisa terus move forward, maju ke depan. Yang nggak boleh apa tadi? D sama R, Bu Christine, Bapak Ibu semuanya, itu apa? Menolak, denial, resistance, melawan. Yes. Yang oke apa? Kita menerima, acceptance. Kita apa lagi? Explore. Tapi kalau mau sukses zaman new normal nggak cukup, kita butuh apa? Move forward. Atau bergerak. Terus maju ke depan. Nah, Anda punya area hidup bidang apapun, industri apapun, ada 5 aspek yang kita perlu pahami. Ada berapa, Bapak Ibu, Bu Christine? 5. Yang kita butuh move forward lebih bagus. Yang pertama, apanya, rekan-rekan semua? Dalam hal apa? Pekerjaan. Bukan cuma omset, tapi relasi, juga knowledge, sama skill. Saya, Bu Christine, Bapak Ibu, kita move forward dalam hal itu ya. Yang kedua, dalam hal apa?
Keuangan. Keuangan. Pendapatan kita bagaimana cara meningkat, kalau sales dapat komisi ya jual lebih banyak, kalau back office ya kerja lebih rajin nanti naik pangkat, karirnya meningkat juga otomatis gajinya oke, gitu ya. Cari tambahan freelancer boleh, yang penting tahun job Anda lakukan. Anda mau bisnis oke dalam hal keuangan tambahin tabungan Anda. Investasi ingat di Alam Sutra, jualan lagi. Tapi ya nggak apa-apa, emang itu bagus gitu ya. Karena pasti naik terus dari dia keuangan. Kalau dalam hal apa lagi tadi Bu Christine? Kesehatan. Kesehatan Anda perlu move forward, lebih sehat. Berat badan ya stabil aja, ya kalau kurus ya dinaikin dikit boleh, tapi stabil terus di situ lebih sehat. Dengan apa? Olahraga, apalagi. Kalau masker, jaga jarak, cuci tangan udah biasa kali. Kalau saya ngomong juga ada tiap hari ngomongin itu, dengerin itu, udah lakukan itu. Olahraga, makan oke, tidur oke, Anda biar lebih sehat. Saya belum cukup, kita juga perlu tingkatkan apanya, harmonisnya, Bu Christine, Bapak Ibu, keluarga. Komunikasi penting, hubungan baik penting sama keluarga, siapapun itu, juga ada banyak waktu telepon orang tua, kunjungin, meskipun saya juga Bu Christine terus terang belum masuk rumah orang tua, cuma babai-babai di mobil, yang penting hubungan baik sama orang tua, era new normal tetap terjalin. Lalu tingkatkan apanya lagi? Spiritual kita, supaya kita bisa lebih dekat sama di atas. Demikian, semoga bermanfaat. Sobat Witalk, supaya kita bisa passionate to move forward. Kita kasih tepuk tangan dong. Yeay. Silakan Bu Christine, Bapak Ibu semuanya. Luar biasa sekali ya. Jadi setelah kita mendengar apa yang disampaikan Pak Louis, sekarang kita sudah tidak ada waktunya lagi nih. Kita cuma explore, tapi kita nggak maju ke depan. Dan pastinya Sobat Witalk di semua area, dan siapapun Sobat Witalk, dengan profesi apapun Sobat Witalk, dengan pencerahan Pak Louis hari ini kita belajar gimana kita move forward tidak hanya karena dipaksa ya Pak Louis ya, tapi kita passionate, memang keluar dari hati kita, karena dengan passion dan dipaksa itu hasilnya berbeda ya Pak Louis ya. Berbeda banget. Sangat berbeda. Mbak senyum. Nah, kalau orang senyum karena terpaksa, itu kan nyengir Bu Christine ya. Tapi kalau senyum dari hati, customer belum kita tawarin bisa beli karena senyum dari hati. Dan satu hal mungkin sedikit sharing ya, kami dari kebetulan juga dari LV Penthouses and Residences, kita juga di Alam Sutra, pekerjaan saya setiap hari harus menjual, dan kita melihat memang sempat omset kita menurun, sempat pada saat awal-awal seperti yang Pak Louis katakan tadi, ketika kita ada di fase D dan fase E ya Pak ya, denial dan acceptance. Tapi setelah kita maju, terus kita acceptance, kita explore, kita move forward, dan sekarang omset kita boleh dikatakan justru mungkin di luar perkiraan kita, lebih bagus dari target kita, Pak. Jadi bisa menjadi contoh buat Sobat Witalk bahwa kalau kita terus maju, move forward, dan kita punya passion, itu sesuatu yang luar biasa ya. Pak Louis, kita ada pertanyaan yang bagus nih ya Pak ya. Untuk merubah mindset orang dari denial menjadi resistant, dan kemudian menjadi acceptance dan explore, jadi step by step-nya itu bagaimana nih caranya Pak Louis? Pertanyaannya dari Bapak Jasan, ya dari Jasan ya. Gimana caranya Pak Louis? Untuk merubah mindset. Pak Jasan. Merubah mindset-nya ya. Sebetulnya begitu banyak teori, tapi izinkan saya sharing sekaligus saya mengatakan apa yang udah saya lakukan, Bu Christine. Gitu ya. Yang pertama, paling utama adalah isi pikiran kita, isi yang ada dalam hatimu, pikiran kita dengan sesuatu yang positif perkara semuanya. Apa itu artinya? Kalau kita melihat sesuatu berita yang negatif terus, yang ada kita malah drop, kita malah nggak bagus pikirannya maupun sikap kita. Betul Bu Christine, Bapak Ibu semua ya. Yang kita lihat berita negatif, yang ada apa? Ngedrop. Saya punya teman tuh Bu Christine, yang dilihat apa? Orang di jalan jatuh kejang-kejang, lalu datanya bertambah, lalu semuanya serba menakutkan. Yang ada apa? Waspada terus, takut terus, nggak bisa move forward. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Seperti Pak Jason yang lakukan ini, ngapain? Ikut Zoom training begini, pikirannya positif, lalu apa? Belajar sama-sama, lalu bisa bergerak maju ke depan. Itu yang paling utama. Jadi isi yang positif. Dengarkan sesuatu yang positif, baca yang positif, bergaul sama teman-teman yang positif. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, apa yang saya lakukan adalah saya butuh model. Butuh apa, Bu Christine, Bapak Ibu? Model. Yang sudah move forward duluan dibanding saya, Bu Christine, Bapak Ibu, Pak Jasan. Misalnya, ketika saya belum melakukan virtual training, Bu Christine, saya sempat denial, saya sempat resisten. Cukup lama, saya nggak bakal bisa. Lalu apa yang saya lakukan, Bu Christine, Bro Jasan, teman-teman semuanya, lihat trainer lain yang sudah bisa.
Saya berpikir, loh kok dia bisa? Kalau dia bisa, berarti saya bisa. Langsung saya menerima, langsung saya explore, langsung saya move forward sekejap 1 hari. Loh kalau dia bisa, berarti saya bisa. Nah, Bro Jesse nggak begitu. Misalnya yang teman-teman jual apartemen, lihat, loh, kok dia bisa jualan? Kalau dia bisa, berarti saya bisa. Tapi jangan bergaul sama orang yang nggak bisa, nggak mungkin ngedrop, bubar, nggak bisa move forward, malah mundur ke belakang, terjebak nanti. Gitu, Bu Christine, Bapak semua, Bro Jasan. Luar biasa ya, memang kita harus berada di area yang positif ya Pak, selalu ada di komunitas yang positif. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Bapak Eko Budiono, bagaimana cara memberi semangat kepada teman yang sudah terlanjur hilang semangat karena sudah terlanjur ke PHK Pak dari karyawan swasta Pak. Ini kan sering kita hadapi nih Pak, mungkin dari Sobat Litok ada teman-temannya yang di luar sana yang tetangganya, saudaranya mungkin kena PHK, gimana nih Pak cara memberi semangatnya nih Pak? Memang Bapak Ibu semuanya, oke. Datangkan Pak Luis gitu ya Pak ya? Datangkan Pak Luis. Kenalkan Pak Luis gitu. 20-30% fee-nya Bu Christine ya. Rekan-rekan semuanya, berarti dari Pak Eko ya Bu Christine ya, saya panggil Pak Eko ya. Pak Eko, rekan-rekan semuanya, memang motivator terbaik dalam hidup kita adalah kita sendiri. Itu kita perlu pahami. Artinya apa? Yang tadi Anda punya maksud baik, teman Anda ada memotivasi. Tapi ingat ya, dia akan termotivasi secara jangka panjang dan secara luar biasa berkat dirinya sendiri. Nah, Anda boleh nggak nasihatin? Boleh. Pengalaman Anda sharing? Boleh. Gitu ya. Seberapa Anda dekat, Anda nasihatin, Anda sharing pengalaman Anda. Anda juga bisa menggunakan metode coaching. Apa itu coaching? Oh, ini jadi ilmunya dalam ini, bukan cuma move forward, mindset, motivasi, juga bicara coaching ini. Karena pertanyaannya, jawabannya itu menurut saya yang paling tepat. Ketika orang nggak termotivasi, apa yang kita bisa lakukan untuk membuat dia termotivasi untuk jangka waktu yang panjang dan juga yang deep atau yang dalam luar biasa? Anda tanya yang membuat dia sadar, lalu dia tergerak sendiri untuk melakukan apa yang dijawab tadi. Begitu Bu Christine, teman-teman semua, Pak Eko. Misalnya, dia drop. Anda kalau ngomong, Anda boleh nggak nasihatin? Boleh. Bro, misalnya siapa? Bro siapa ya? Bro Bambang misalnya ya. Bro Bambang, semangat dong. Yo, lu ngomong enak, semangat. Lu punya kerjaan, gue di PHK gitu ya. Saya juga pernah di PHK, tapi saya semangat, bro. Anda berbagi pengalaman. Iya, lu enak, gue nggak punya duit sama sekali. Dinasehatin, dikasih sharing, nggak bisa-bisa. Anda butuh ngapain? Anda tanya, Anda coaching. Bro, lu mau sampai kapan begini? Selama-lamanya. Ngambek kan gitu kan. Selama-lamanya. Iya, anak istri gimana, bro? Ya, iya sih. Iya deh, thank you ya. Saya jadi semangat. Nah, itu coaching tuh. Jadi Anda bertanya, dia sadar, dia semangat sendiri. Kira-kira begitu. Itu teknik ya, rekan-rekan semuanya. Tapi Bu Christine, Pak Eko, yang sebelum kita mau tanya kita coaching gitu, kita butuh apa? Ada kepercayaan dulu, empati dulu. Jadi kalau ngobrol sama orang kena PHK itu beda sama orang ngobrol penuh semangat. Kalau lagi di PHK, bro semangat. Apa sih lagi di PHK semangat-semangat? Nah, Anda butuh empati dulu. Apa itu empati? Ketulusan ya Pak ya, ada ketulusan. Ketulusan. Betul, bisa merasakan apa yang dia rasakan, gitu ya. Begitu apa segala macam. Nah, ketika udah ada trust-nya, sudah ada hubungan baik, kita baru bisa coaching, membuat dia sadar untuk dia tergerak sendiri. Karena motivator paling dahsyat adalah diri kita sendiri. Motivator dari teman ada yang paling dahsyat adalah diri sendiri. Kira-kira begitu, Bu Grace. Untuk Pak Jasan dan Bro Eko nanti untuk tim kami akan menghubungi untuk alamat kirimnya. Dan sebetulnya kita hanya 2 pertanyaan Pak, tapi ada 1 pertanyaan yang sangat bagus menurut saya. Cuman ini karena anonim nih ya, jadi saya nggak bisa bagikan bukunya, maaf karena nggak ada namanya nih, karena menulisnya anonymous ya. Bagaimana mendorong diri yang sulit move forward karena keuangan yang cukup dari orang tua, bagaimana ya Pak caranya? Nah, jadi rekan-rekan semuanya ini bicara mindset sih Bu Christine. Jadi artinya itu keuangan yang cukup dari orang tua memang udah cukup punya uang gitu ya. Lalu ngapain lagi cari uang? Nah, teman-teman mungkin bisa tergoda untuk itu. Bu Christine maksudnya gitu kali Bu Christine ya. Pertanyaan dari si anonim tadi itu. Nah, bro, ini saya nggak tahu nih, bapak atau ibu, Anda bukan sendiri. Saya juga pernah menyikapi atau punya kondisi demikian. Saya sempat mikir kondisinya gini. Saya sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya macam-macam, sudah punya passive income, setiap bulan saya bisa hidup, saya mau ngapain lagi ya? Nah, kan gitu ya, Bu Christine ya. Yang saya lakukan adalah tingkatkan standar saya. Apa tuh artinya tingkatkan standar? Saya nggak mau hidup saya cuma begini aja, saya mau lebih. Misalnya, Anda kalau udah punya 1 apartemen, beli apartemen lagi di Alam Sutra 1 lagi, gitu ya. Ngomong apa jualan. Anda kalau udah punya rumah, beli lagi di Alam Sutra 1 lagi, buat ke depan, gitu ya. Jadi Anda mau lebih. Jadi nggak boleh puas akan yang Anda capai.
Bu Yes, Christine udah betul mau sekali, jual, Pak. tenang. Nggak boleh puas, sama yang Anda lakukan. Nah, yang kedua, ingat bro sama sis, bapak ibu semua, hidup bukan cuma apa yang Anda miliki, tapi apa yang Anda berikan. Artinya apa? Kalau saya bekerja begini, saya bukan cuma mikirin efek finansial. Tadi kan mungkin yang bertanya, saya mau cari apa lagi? Jadi Anda memang nggak butuh cari apa-apa, tapi Anda mau berikan apa lagi, dan itu nggak pernah ada habisnya. Yes. Jadi saya Satu hal yang terus bisa dicapai terus ya Pak ya. Yes, itu terus, itu nggak bakal bisa stop Pak. itu. Kira-kira Sangat begitu. setuju. Luar biasa Pak, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Luis, dan sekali lagi untuk Bro Jasan dan Bro Eko Sobat Witalk, tolong infokan nomor HP kalian di kolom Q&A dan nanti akan dihubungi oleh tim kami, tim LV. Terima kasih Sobat Witalk sudah bergabung di acara Witalk Talk Show Online yang sangat luar biasa sekali yang didukung oleh LV Penthouses and Residences by Alam Sutra. Dan kita akan nantikan untuk episode Witalk berikutnya, jangan sampai kelewatan. Dan saat ini LV bekerja sama dengan WWF Indonesia yang memiliki gerakan yang bernama renovasi udara, karena telah banyak perubahan bumi kita, terutama sejak terjadinya pandemi COVID-19. Mari kita saksikan bersama apa yang terjadi berikut ini. Silahkan saksikan videonya. Selalu ada rasa cemas dari dulu hingga hari ini. Sampai kapan berhentinya? Dalam hati bertanya. Banyak hal terjadi sampai kita menyadari. Alam semesta memutarbalikkan semua. Banjir yang pernah terjadi, wabah yang meluas tanpa kita sadari, hingga alam yang mengeluarkan isyarat perhatian untuk para manusia. Mungkin semua ini terjadi sebagai pertanda bagi kita untuk berhenti sejenak. Dan di balik semua ini, ada hal baik yang ikut terjadi. Bumi kita akhiri istirahat setelah membawa beban panjang pula manusia. Udara yang kita hirup kian membaik. Langit yang tampak lebih cerah. Sampah mulai berkurang karena gerak yang terbatas. Hingga lapisan ozon bumi kita yang juga mulai membaik. Rasa solidaritas kita yang kian memanas untuk saling membantu, saling menguatkan, bersatu melawan pandemi. Tetapi jangan sampai lupakan bumi sebagai rumah kita. Bantu bumi untuk dapat pulih lebih cepat. Ulurkan tangan, bersatu memperbaiki semua untuk kebaikan dan masa depan kita. Jangan pernah merasa tidak bisa beraksi nyata untuk bumi karena di rumah aja. Jadilah pahlawan sesungguhnya dengan ciptakan hijaunya bumi melalui renovasi udara. Cukup di rumah aja. Sudah saatnya aku dan kamu mulai peduli. Saya Joe Taslim. Saya Priscilla Pangemanan. Saya William Gozali. Saya Gita Gata. Saya Edward Suhadi bersama LV dan WWF Indonesia Untuk renovasi udara. Ya, Sobat Witalk dapat mengikuti sosial media kita @LV Apartment dan @renovasi udara untuk tetap stay tune dengan kita untuk acara-acara kita selanjutnya, untuk acara Witalk selanjutnya. Mari kita sayangin bumi dan renovasi udara. Terima kasih dan sampai jumpa di Witalk episode selanjutnya. Terima kasih semuanya.